أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ayuhat talibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, taufik dan juga inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita diberi kemampuan untuk melaksanakan aktivitas kewajiban kita semuanya. Dan pada kesempatan kali ini pembelajaran secara online Al-Hadis. Ini adalah sesi yang ke-37. Dan sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Allahumma alimna wa yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Baik, ayyuhat thalibat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sesi yang ke-37 ini. Ya, kita lanjutkan Al-Haditsut Tasi' wal Arba'un, hadis ke-49. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, a'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya sampai waktu atama. Fa kharaja Umaru radhiyallahu anhu faqala, kemudian keluarlah Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata, as-salata ya Rasulullah, mari dirikan salat wahai Rasulullah. Raqadan nisa'u wasibyan, wanita-wanita dan anak-anak itu sudah tertidur. Fa kharaja sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yaqturu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sedangkan kepalanya dalam keadaan basah, meneteskan air. Yaqulu, beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bihadhis shalah hadhis sa'ah. Ya, sekiranya aku tidak akan memberatkan umatku atau umat manusia, maka aku akan memerintahkan mereka dengan salat ini pada waktu ini. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Gharibul hadis, a'tama ay dakhala fil atama. Atama berarti memasuki waktu atama. Atama wahia dzulmatul lail. Ya, dzulmatul lail, gelapnya malam. Wal muradu, dan maksudnya, annahu akhara salatal isya'i ba'da dhihabi asy-syafaq, bahwasanya beliau mengakhirkan salat Isya setelah hilangnya asy-syafaq atau mega merah di langit. Fa shallaha fi dzulmatil lail, kemudian beliau melakukan salat di waktu yang sudah gelap atau sudah di gelapnya malam. Summa al-makna al-ijmali, makna secara global, ta'akhkhara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi salatil isya, Nabi terlambat dari salat Isya, hatta dhahaba katsirun minal lail, sampai telah berlalu banyak dari waktu malam. Ya, sudah berlalu banyak dari waktu malam. Wa raqadan nisa'u wasibyan mimman laisa lahum taqah wala ihtimal ala tuli al-intidhar. Sedangkan para wanita dan anak-anak itu sudah tidur, yang mana mereka tidak mampu, tidak kuasa, tidak kuat untuk lama menunggu. Faja'a ilaihi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faqala as-salata. Maka kemudian setelah itu datang Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, mari dirikan salat wahai Rasulullah. Faqad raqadan nisa'u wasibyan.
Fakharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min baitihi ilal masjidi wa ra'suhu yaqturu ma'an minal ightisali. Maka sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju masjid sedangkan kepalanya meneteskan air. Ya, artinya masih basah karena sebab mandi. Wa qala, kemudian beliau berkata, mubayyinan annal afdala fil isya'i at-takhir. Beliau menjelaskan bahwasanya keutamaan di waktu isya itu adalah mengakhirkannya. Laula al-masyaqqata allati tanalu muntadhiri as-shalah. Ya, sekiranya sekiranya masyaqqah atau kesulitan itu tidak menimpa orang-orang yang menunggu sholat. Ya. Jadi kalau umpama masyaqqah ini tidak menimpa orang yang menunggu sholat, maka akan dikerjakan di akhir. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi hadhihi shalah fi hadhihi as-sa'ah al-mutaakhirah. Ya. Ikhtilaful ulama, ya, ikhtilaful ulama fi salatil isya. Hal al-afdalu at-taqdim atau at-ta'khir. Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah salat isya. Apakah yang utama itu di awal ataukah diakhirkan? Fadhahaba ilal awwali jama'atun minal ulama. Dan berpendapat, ya, pada pendapat yang pertama sekelompok dari ulama mustadillina bi annal ada al-ghaliba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-taqdim. Ya, mereka berpendapat dengan demikian itu karena mereka berdalil bahwasanya kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umumnya itu mendahulukan atau melaksanakan di awal. Walam yuakhirha illa fi awqatin qalilah. Dan beliau tidak mengakhirkannya kecuali di waktu yang sedikit, ya, di waktu-waktu yang sedikit. Jadi jarang-jarang, ya. Li bayanil jawasi, ya, untuk menjelaskan bolehnya. Aul lil udhri, atau karena udhurnya. Walau kana ta'khiruha afdal lawadhaba alaihi. Maka sekiranya kalau umpama diakhirkan itu adalah yang utama, maka beliau akan melakukan terus-menerus, ya. Wa dhahaba al-jumhuru ila anna al-afdala at-ta'khir. Adapun mayoritas ulama berpendapat diakhirkannya salat isya. Mustadilina bihadhi al-ahadits as-sahih al-katsirah. Yang berpegang pada dalil, ya, salah satunya adalah hadis yang di atas, ya, dalil hadis-hadis yang sahih. Amma kaunuhu lam yudawwim ala ta'khiriha falam yamna'hu min dzalika illa khasyatal masyaqqa 'alal ma'mumin. Adapun keadaannya yang tidak melakukan terus-menerus sesuai dengan petunjuk tadi, yaitu diakhirkan, falam yamna'hu, maka hal itu tidak mencegahnya dari hal itu karena sebab masyaqqah. Jadi tidak mencegah perkara itu kecuali karena takut memberatkan alal makmumin, terhadap makmum. Waqad akhara hadzata lailatin, ya, yang mana beliau pernah mengakhirkannya pada suatu malam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, innahu liwaqtiha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya inilah waktunya sekiranya aku tidak memberatkan terhadap umatku. Ma yukhadhu minal hadis. Kesimpulan hadis ini, al-awwal annal afdhala fil isya'i at-ta'khir. Bahwasanya keutamaan di waktu isya adalah mengakhirkan. Wa yamna'uhu, ya, ini sebenarnya wa yamna'uhu kurang ain.
Wa yamna'uhu min dzalika al-masyaqqah. Dan yang mencegahnya itu apa namanya? Karena sebab masyaqqah. Tsumma atsani anna al-masyaqqata tusabbibu al-yusra wa suhula fi hadhihi asy-syari'ah as-samhah. Bahwasanya perkara yang memberatkan itu menyebabkan kemudahan, menyebabkan keringanan, ya, di dalam syariat ini yang penuh toleran. Tsumma asalis annahu qad yakunu irtikabul amali al-mafdul aula minal fadil. Bahwasanya bisa jadi melakukan amalan-amalan yang tidak utama itu lebih utama daripada melakukan amalan yang utama. Aula minal fadil idza iqtarana bihi ahwalun wa mulabisatun. Jika hal itu beriringan, ya, harus melihat situasi dan kondisinya. Suma arabi kamalu syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi. Ya, kesempurnaan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ulas asihnya terhadap umatnya. Summa al-khamis kaunu ba'dun nisa'i wasibyan yashhaduna al-jama'ah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan sebagian wanita dan anak-anak yang mereka hadir atau menyaksikan salat jamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma asadis sarahatu Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keterus-terangan dari Umar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam liidlalihi wa thiqatihi min khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengetahui dan percaya terhadap akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa asabi ay al-akhir fihi dalilun ala tanbihil akabir lihtimali ghaflatin aw takhsili faidah. Di dalamnya ada petunjuk bolehnya mengingatkan orang-orang, ya, orang-orang yang besar karena bisa jadi dia lalai atau dengan kita mengingatkan itu akan mendapatkan faidah. Ya. Taib ayyuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Demikianlah pembahasan tentang hadis ke-49. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.